Shalom saudara. Selamat pagi. Selamat hari jadi. Ya, puji Tuhan. Ya. Hari ini kita bersuka cita. Selain karena kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memuji Tuhan, ya bersama-sama kita juga menikmati 21 tahun Tuhan sudah menyertai perjalanan gereja kita. Ya, mulai dari kita merintis ya di tempat ini tahun 2004 sampai hari ini. Sebenarnya tanggal 10 kemarin, tapi karena tanggal 10 bertepatan dengan hari Selasa, jadi kita bikin hari ini ya, selebrasi anniversary kita ya. Baik, puji Tuhan. Nah saudara, saya mau memberikan semacam motivasi bagi kita pagi ini melalui khotbah ini. Tema yang kita ambil adalah tetaplah setia. Coba semua bilang tetaplah setia. Tetaplah setia. Ulang, kurang pelan, kurang keras. 1, 2, 3. Tetaplah setia. Setia itu apa sih? Nah ini dulu ada namanya Setia Band, walaupun udah ganti nama. Tadi lagu kita setia setialah, adalah apa setia itu apa? Ada yang pengen jawab? Setia itu apa? Kalau suami istri setia berarti apa? Hah? Komitmen? Pegang komitmen. Oke. Ada lagi? Suami istri nih setia. Pak, kamu setia ya? Mak, kamu setia ya? Nah, apa itu? Pegang komitmen. Komitmennya apa aja? Ah, banyak ya kan? Tidak suka lirik sana sini, ya kan? Betul? Yang suami-suami? Lihat saya yang suami-suami. Nah, tidak lirik kiri kanan. Yang istri-istri juga gitu, bukan suami aja ya. Setia berarti pegang komitmen. Pegang komitmen berarti gak lirik kiri dan kanan, ya kan? Apalagi selalu bersama dalam suka dan duka. Mungkin seperti janji nikah kan? Di hadapan Tuhan, aku Badu menerima engkau Siti, ya kan? Sebagai istri yang sah. Aku akan memelihara engkau dan merawat engkau dalam keadaan suka dan duka, dalam keadaan miskin dan kaya, dalam keadaan sehat dan sakit. Aku akan membawa engkau untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Di hadapan Tuhan aku berjanji. Kan itu kan? Ini lupa semua ini sumpah nikahnya ini. Ya, nanti harus ada ujian ini. Ya. Supaya sumpah nikahnya ingat semua. Nah, tetaplah setia. Ya. Kalau kita bicara 21 tahun perjalanan gereja kita, saudara, waduh itu luar biasa. Ya. Kita sudah menikmati berkat-berkatnya yang luar biasa dari Tuhan. Kita juga sudah merasakan kesedihan, kehilangan orang-orang yang kita kasihi, betul? Kita juga sudah merasakan pergumulan saat merespon situasi-situasi sulit dalam hidup kita. Kadang-kadang sakit penyakit, ya, lagi pertengkaran dalam rumah tangga, ya kan? Keadaan sulit secara ekonomi, ya. Kita banyak bergumul merespon semua keadaan itu. Ya, kita juga berjuang karena dalam sebuah komunitas yang bertumbuh selalu ada tantangan, betul? Ya, dalam sebuah komunitas yang bertumbuh selalu ada tantangan, saudara. Ya, jadi kita mengucap syukur 21 tahun kita bisa bertahan, kita bisa survive di sini, ya, dan Tuhan sudah memberkati kita dengan segala bentuk berkat yang kita perlukan, baik secara individu, saudara, maupun dalam komunitas gereja kita. Nah, pagi hari ini saya mau membawa kita kepada 3 pandangan bagaimana kita tetap setia kepada Tuhan. Ya, yang pertama, setia itu bicara tentang iman. Ya, bicara tentang bicara tentang iman.
Ya. Setia itu bicara tentang kepercayaan kita kepada Allah. Setia itu bicara tentang bahwa Allah tidak akan tergantikan di dalam hidup kita. Setia itu bicara bahwa Allah, Yesus adalah satu-satunya yang akan tetap kita sembah. Itu setia. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang kesetiaan dalam segala situasi hidup kita, Yesus tidak terganti. Makanya saya seringkali motivasi dorong kita saudara, ya, supaya kita membuang semua hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita membuang apa? Budaya-budaya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika kita menjadi Kristen, maka yang kita pegang selanjutnya adalah budaya Alkitab. Artinya apa? Segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan Alkitab kita akan pegang. Tetapi sebaliknya, semua yang bertentangan dengan kitab suci, semua yang bertentangan, yang melawan prinsip-prinsip Alkitab, itu kita buang, saudara. Amin. Itu namanya setia hanya kepada Tuhan. Yesus tidak tergantikan. Coba katakan semua, Yesus tidak tergantikan. Yesus tidak tergantikan. Nah, itu. Ya, Yesus tidak tergantikan. Jadi jangan lagi berpegang pada tahayul-tahayul, cerita-cerita nenek moyang yang mengaitkan kita dengan yang bukan Yesus. Jangan percaya lagi kepada apa? Arwah-arwah yang memberi petunjuk, karena arwah tidak pernah memberikan petunjuk kepada kita. Ya, kalau engkau mimpi seram, itu bukan petunjuk apa-apa. Kalau bicara mimpi, saudara, wah, saya sering kali mimpi seram, saudara. Ya. Kalau engkau mimpi tentang orang meninggal, itu bukan berarti orang meninggal itu sedang berkomunikasi dengan kita, bukan. Semenjak bapak saya meninggal tahun 2001, berarti 23 tahun yang 24 tahun yang lalu, sering saya mimpi bapak saya, saudara. Sering sekali. Tapi bukan berarti bapak saya ngomong sama saya, betul kan? Karena mereka bukan lagi bersama dengan kita. Tetapi saudara yang kita percaya, sumber dari pengetahuan kita, sumber dari segala hikmat kita harusnya adalah Yesus. Yesus tak tergantikan. Itu namanya setia. Ya, bagaimana supaya kita tetap menganggap Yesus sebagai sumber satu-satunya? Firman Allah. Firman Allah harus tetap kita baca, firman Allah harus tetap kita renungkan, firman Allah harus tetap kita utamakan. Itu dia saudara, ya. Kalau engkau sedang sulit, ya, ada pepatah kata bijak mengatakan, kadang-kadang kita tidak mengerti cara-cara Allah, betul? Ada orang sakit, yang udah tua, umur 80, udah mati-mati. Tapi ada orang masih muda, kok cepat mati. Ada orang sudah berusaha keras bekerja, nggak kaya-kaya, karena perintis katanya, kan? Hah? Apa? Bukan pewaris. Kalau pewaris masih bayi sudah kaya raya. Ya, masih bayi begitu lahir, udah punya harta 73 miliar. Masih itu, belum oek, berarti 2 kali 146 miliar. Belum dia nangis, waduh, itu banyak sudah. Ya. Kadang-kadang kita berbeda dengan orang lain. Kita merasa sakit, kita merasa Tuhan, saya kok beda dengan dia. Kita nggak mengerti jalan-jalan Allah, betul? Beberapa waktu lalu kita sudah khotbah, minggu lalu apa 2 minggu lalu tuh? Ya, tak terselidiki jalan-jalan Allah. Ya, tetapi saudara, ketika itu terkait dengan iman, walaupun kita tidak mengerti cara Allah bekerja dalam hidup kita, maka tetaplah percaya kepada karakter Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Tetaplah percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Tetaplah percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah yang membuat rencana yang paling indah dalam hidup kita. Memang kita tidak mengerti jalan Allah. Ya, kita tidak mengerti jalan-jalan Tuhan. Kita tidak tahu kadang bagaimana Allah bekerja. Tetapi yang kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang setia,
Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih, bahkan Dia berkorban bagi kita. Amin. Apakah ini tidak cukup meyakinkan kita bahwa Allah adalah Allah yang peduli sama kita? Maka jangan pernah menggantikan Yesus di dalam hidupmu. Tetaplah setia. Jangan pernah gantikan Yesus karena jodohmu. Ya. Jangan pernah gantikan Yesus karena jabatan apapun, tawaran apapun. Ya. Di Sumbawa ini saudara-saudara, banyak orang-orang Kristen membuang Yesusnya. Ya, karena tawaran-tawaran, harta, ya, jodoh dan sebagainya banyak. Tetapi kalau kita bicara tentang setia, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, walaupun saya nggak mengerti Tuhan, kok begini ya? Tuhan, kok pergumulannya kayak gini? Tapi kalimat saya nggak sampai di situ. Saya akan tetap berkata dia, tapi aku percaya pada karakter Allah yang tidak pernah berubah. Apa itu? Allah setia. Allah mengasihi saya. Allah bahkan berkorban buat saya. Oleh karena itu, walaupun dalam pikiran saya tidak mampu mencerna jalan-jalan Tuhan, tetapi saya mampu mengetahui bahwa karakter Allah tidak pernah berubah. Dan ketika saya tahu karakter Allah tidak pernah berubah, maka saya memutuskan untuk tetap setia. Amin. Ya. Mereka yang tetap setia akan mendapatkan apa? Mahkota kehidupan. Coba buka Wahyu pasal 2 ayat 10. Seorang boleh baca buat kita. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Ya. Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniai kepadamu mahkota kehidupan. Iya. Apa yang diberikan Tuhan kepada mereka yang setia sampai akhir? Mahkota kehidupan. Saya suka dengan lagu sekolah minggu zaman dulu. Gak tahu masih hafal orang. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Orang Pentakosta kayak kita itu hafal harusnya lagu itu ya. Ya. Jadi kita diberikan mahkota kehidupan. Nah, mahkota kehidupan itu bukan berarti nanti kepada saudara satu-satu datang, ini mahkotamu, bukan. Mahkota kehidupan itu adalah simbol dari kehidupan yang kekal yang kita akan jalani bersama dengan Allah. Alkitab menggambarkan bahwa perjalanan kehidupan kita dengan Allah itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang kita alami di dunia ini. Jadi percayalah, jangan pernah gantikan Yesus dalam hidupmu apapun yang terjadi. Ya, kalau engkau butuh jodoh, minta jodoh yang seiman, yang dari Tuhan. Amin. Ya, kalau engkau butuh ekonomi pulih, minta berkat-berkat Tuhan. Berkati pekerjaanku Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan saya. Begitu caranya. Amin. Bukan sebaliknya, butuh uang lalu main aja bro, ini lalu kita terima. Bukan. Kalau kita butuh uang, bilang Tuhan saya butuh uang, saya butuh ini biaya-biaya, berkati pekerjaan saya. Tuhan pasti berkati pekerjaan. Hiduplah dengan cara yang tepat. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, next. Kalau kita bicara tentang kesetiaan, kita juga bicara tentang hal praktis dalam gereja kita. Karena ini ulang tahun gereja kita, saudara-saudara. Maka terkait dengan gereja, hal kedua yang kita perlu ketahui adalah tetaplah setia di dalam pelayanan. Orang yang melayani Tuhan itu di gereja-gereja seperti kita, di gereja tertentu, mereka kadang digaji, ya, pendetanya digaji, WL-nya digaji, pemain musik digaji.
Jadi jangan heran kalau di kota besar pemain musik ini kok di gereja sana ada juga dia ya. Kok di gereja sana ada juga, itu karena gerejanya mampu. Tapi ada gereja-gereja seperti kita tidak mampu menggaji para pelayan, tidak mampu menggaji guru sekolah minggu, tidak mampu menggaji WL, tidak mampu menggaji singer, tidak mampu menggaji musician. Ya, pendeta nggak usah disebut ya. Di sini kita perlu komitmen setia, saudara-saudara. Amin. Ya, saudara percaya nggak? Kalau saudara dan saya setia dalam pelayanan, Tuhan akan perhatikan kebutuhan kita. Setia nggak? Percaya tidak? Kalau saya percaya sekali, saudara-saudara. Saya di Sumbawa itu udah 21 tahun. Saudara semua udah tahu kisahnya. Tidak kenal seorang pun. Datang kayak orang bingung. Ya. Nyampe di terminal nggak kenal siapapun, cuman berdua dengan 2 koper kecil-kecil, uang 300.000, 320.000 tepatnya. 21 tahun sudah, saudara. Ya kan? Saya juga nggak kurus-kurus amat. Terpelihara oleh Tuhan, amin. Ya? Bayangkan saudara-saudara, kalau kita setia dalam melayani Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan. Karena apa? Yang kita layani adalah kerajaan Allah. Yang biayai kita kerajaan Allah. Syukur-syukur kalau gereja suatu hari nanti mampu bisa memberi support. Tapi sebelum gereja mampu, siapa yang kasih kita support? Langsung dari Tuhan. Saudara kalau dapat support langsung dari sumbernya, gak akan salah. Amin? Gak akan salah. Ya, tetapi juga nggak sesuai dengan maunya kita, itu beratnya. Kadang-kadang maunya kita banyak, ya kan? Tapi Tuhan bilang kayaknya belum bisa kamu banyak. Nanti kalau kamu banyak tak kabur kamu. Karena banyak orang nggak tahan dengan berkat banyak. Begitu banyak berkatnya lari dari Tuhan. Kadang-kadang. Tapi kadang-kadang juga nggak ada berkat justru lari dari Tuhan. Macam-macam orang. Tetapi yang mau saya tekankan pagi ini adalah ketika kita berbicara tentang kesetiaan, maka kita juga berbicara tentang setia dalam pelayanan. Ya, konsisten, penuh dengan dedikasi. Apa talentamu? Kelola. Yang WL, kelola suaramu. Sering saya bilang pelayanan itu bukan hanya tampil ya, suaranya dikelola. Kalau mau WL itu jangan makan gorengan. Loh iya, kalau kita mau pelayanan, mau WL, masih makan gorengan, Anda sudah tidak melayani Tuhan dengan sungguh hati. Ya, itu harus kita perhatikan. Kita harus jaga kesehatan untuk melayani. Tidur cepat, jangan besok melayani begadang hari ini. Repot kita. Ya kan? Yang korban juga gitu, saudara. Makanya saya suka persiapan yang bagus. Saya nggak suka kalau kita ada acara gitu ya, persiapannya buru-buru tuh, nggak mau saya. Harus well prepare. Supaya apa? Karena ada kalanya kita harus fokus dalam doa. Kita harus fokus dalam penyembahan kepada Allah. Nah itu dia. Itu setia dalam pelayanan. Harus terstruktur, terjadwal. Tuh. Saya melatih diri saya, nggak mau saya tidur malam-malam. Karena apa? Saya tahu saya pendeta, nggak boleh sakit saya. Walaupun kadang sakit. Tapi tetap nggak boleh sakit, walaupun sakit. Iya kan? Kita ibadah, tiba-tiba saya sakit, nggak mau korban. Lah siapa yang korban? Saudara saya latih nggak ada yang mau. Loh kan iya, udah saya latih. Ayo kita belajar mempersiapkan firman Tuhan, nggak ada yang datang. Ya kan? Komitmen kita, pelayanan. Makanya kalau saudara WA saya jam 10 kurang, kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak. Kadang setengah 10 saya sudah tidur, menjaga kesehatan. Itu bagian dari komitmen kita pelayanan loh.
Jangan bilang yang penting saya jadi pendeta, khotbah saya aman. Real Madrid jam 3 tonton. Wafat saudara. Iya kan? Saya heran kadang ada teman-teman saya khusus sebelah karena mereka posting di Facebook kan. Pendeta, besok minggu nonton jam 2 mereka. Apa bola? Dalam hati saya itu gimana kekuatan fisik mereka ini ya? Sakti-sakti mereka ini. Besok pagi khotbah jam 2 masih nonton. Update bro, jam 5 puji Tuhan, ya kan? Glory MU, jijik MU menang 4-0. Jam 5 update, jam 7 khotbah. Sakti nggak? Sakti saya nggak sakti saya. Saya nggak sakti. Lebih baik saya tidur setengah 10 biar jam 8 saya khotbah bagus, fit, betul? Itu setia dalam pelayanan tuh begitu. Bukan hanya perform aja, bukan. Setia dalam pelayanan itu adalah memelihara badan kita untuk Tuhan, memelihara badan kita untuk melayani Allah dengan baik. Betul? Itu dia saudara ya. Jadi pegang komitmen, konsisten, mengelola talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Seperti tadi saya kasih contoh, kalau saya pendeta, saya kelola, saya belajar terus, saudara. Saya belajar tentang teologi, saya belajar tentang penafsiran, saya belajar tentang bagaimana menyajikan firman Tuhan. Makanya saudara, apa yang saya berikan kepada saudara, baik dalam khotbah umum maupun dalam KKA, itu pendalaman, betul kan? Supaya apa? Supaya jemaat bertumbuh, supaya jemaat sehat rohaninya. Nah itu cara saya mengelola talenta yang ada pada saya. Ya, saya diberi kemampuan ya untuk mengerti bahasa ini. Ya saya pakai kemampuan itu. Ya, supaya apa? Supaya talenta dalam diri saya itu bertumbuh, berkembang. Sehingga khotbah-khotbah saya tidak monoton itu saja. Tidak di permukaan, saudara Tuhan berkati saudara, haleluya. Tumbang, saudara, tumbang. Enggak begitu. Tapi mencapai kedalaman. Amin. Kita mengerti kenapa firman Tuhan begini. Begitu saudara. Itu namanya mengelola talenta yang Tuhan berikan. Setia dalam pelayanan juga bicara tentang jangan mengharap pujian dari manusia. Manusia itu tempatnya salah, kata Dorce Gamalama. Manusia itu tempatnya salah. Kalau manusia puji kita terlalu, ada udang di dalam bakwan. Hati-hati. Makanya kitab Amsal bilang, musuh memberi pujian dengan berlimpah-limpah. Seorang musuh mencium dengan berlimpah-limpah. Tapi seorang sahabat menegur dengan terang-terangan karena dia mengasihi kita. Nah, manusia kan beda. Kalau ditegur terang-terangan dikira gak suka sama dia, padahal saking cintanya itu. Ibrani mengatakan apa? Siapa yang dianggap Tuhan anaknya dihajar, saudara. Kalau anak, kalau nggak dihajar, katanya jadi anak-anak gampangan. Ya, anak-anak gampangan, bayangkan. Jadi jangan mengharapkan pujian. Saya sering mengatakan jangan pernah mengharapkan pujian dalam pelayanan. Tapi kalau orang muji, terima dengan benar. Terima dengan benar pujian orang. Ya, wah Bu tadi suaranya bagus waktu WL. Puji Tuhan. Dalam hati sambung. Itu karena aku jaga makanan. Sambung dalam hati. Puji Tuhannya ungkapkan.
Tapi jangan setelah saya khotbah saya cari siapa nanti jemaat yang datang muji saya di khotbah ini. Nggak ada, kecewa saya. Kalau gini caranya kecewa saya, besok nggak khotbah saya. Jangan. Kalau Tuhan yang muji kita, itu permanen, sudah tetap menetap itu. Dan apa? Genuine. Apa itu? Asli dari hatinya Tuhan itu. Karena Tuhan nggak mungkin bahasa basi. Apa itu bahasa basi? Bahasa sana, bahasa sini, lalu idul. Tapi kalau manusia muji, bisa salah, bisa enggak. Bisa ada orang yang memang tulus memuji, tapi kebanyakan orang memuji tidak tulus. Saya sudah temukan. Saya sudah hidup 47 tahun hampir. Banyak orang memuji tidak tulus. Ada orang memuji tulus. Ya. Jalan terbaik adalah kalau kita melayani Tuhan, jangan mengharapkan pujian dari manusia. Biarlah Allah yang memuji pelayanan kita. Buka Matius 25 ayat 21 coba. Seorang boleh baca. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, baik sekali perbuatanmu. Kepada seorang hamba yang melakukan dengan setia perkara yang perkara yang kecil. Baik sekali perbuatanmu. Seorang Tuhan berkata kepada hamba yang setia melakukan perkara yang kecil. Siapa yang muji hambanya? Tuannya. Waduh, baik sekali perbuatanmu. Kalau tuannya yang memuji hambanya, nggak sampai di sana, dikasih reward. Apa? Masuklah dalam apa? Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kebahagiaan siapa? Coba dibaca lagi yang paling akhir tuh, Bu Ora. Masuklah dalam. Nah, kebahagiaan siapa? Tuhanmu. Betul? Jadi kalau Tuhannya yang memuji hambanya, bukan hanya pujian, masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sama, kalau Tuhan yang memuji kita, bukan hanya pujian dari Allah, masuk dalam kerajaanku yang ada reward. Selama kita ada di bumi ini, rewardnya apa? Tuhan berkati kita. Betul? Percaya saudara-saudara, orang yang setia kepada Tuhan tidak akan dibiarkan sendiri. Saya percaya sekali, gak akan dibiarkan sendiri. Tuhan merawat kita dengan luar biasa. Tetapi ingat, setialah di dalam perkara-perkara yang kecil. Nah itu dia. Karena kita jemaat tuh harus aktif. Gereja itu, apa beda gereja dengan bioskop, saudara-saudara? Saya mau tanya ke saudara. Pernah ke bioskop? Belum pernah? Sama. Belum banyak maksud saya. Ya, siapa yang pernah ke bioskop? Angkat tangan. Angkat tangan, gak usah malu-malu, gak haram ke bioskop. Cuma 3 orang. Apa bedanya bioskop dengan gereja? Saya mau tanya. Kalau bioskop, kita datang, bayar karcis, duduk, makan popcorn, sampahnya kita buang kemana-mana, film habis kita pulang. Yang bersihin siapa? OB. Kalau dipanjangkan office boy atau BB, bioskop boy. Atau TB, theater boy. Kalau gereja, gimana? Kalau sampah berserakan habis gereja itu tugas siapa? Tugas pendeta itu. Mana tugas kita?
Sampah, susu kok permen aja makan dibuang ke bawah kok. Kenapa saya tahu? Waktu saya nyapu. Mungkin anak-anak Pak. Mungkin. Masih mungkin loh. Masih mungkin. Iya. Belum pasti. Betul. Ya. Habis nanti kita ibadah, kita makan-makan. Piring kotor tugas siapa? Jujur walaupun menyakitkan. Loh, itu karena kita sampai nggak kita perenungannya ke sana? Iya Pak, benar. Sabar walaupun menyakitkan. Amin. Ibu Mary bijak sekali. Betul nggak? Iya kan? Itu dia sesuatu. Walaupun ini tidak sedang menyindir saudara semuanya, jelas. Ini contoh. Kalau merasa tersindir ya puji Tuhan. Loh iya loh. Betul nggak? Kadang-kadang kita berperilaku di gereja seperti kita berperilaku di bioskop. Setiap pelayanan. Gitu. Setiap pelayanan. Ya, hal-hal yang apa tadi, perkara yang apa? Kecil. Ketemu bungkus permen, ambil, buang tong sampah. Kecil nggak itu? Kecil, tapi bagi Allah bukan dilihat soal permennya. Tuhan melihat hatinya, wah, bagus anak saya ini. Bayangkan, ini dia. Setia dalam pelayanan begitu. Nanti kita dipuji Tuhan. Nah kalau Tuhan yang puji, gak sekedar puji dia, dikasih reward kita. Tahu Tuhan tadi memuji hambanya, baik sekali perbuatanmu hambaku yang setia dalam perkara kecil. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nggak dibilang ya sudah bagus sekali, lain kali gitu lagi ya. Enggak, dikasih upah dia, dikasih reward dia. Masuk di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Perhatikan itu kata yang lambat itu. Mari kita punya jiwa pelayanan. Pelayanan tidak bicara hanya WL, main musik, khotbah, ngajar sekolah minggu, tidak. Pelayanan itu bicara tentang bagaimana hati kita disatukan oleh Tuhan di gereja ini, lalu memperhatikan gereja ini sebagai tugas kita bersama. Itu pelayanan. Gitu dia saudara-saudara. Dan itu butuh hati yang mendalam saudara-saudara. Hati yang terketuk, hati yang tersentuh. Kita tidak boleh memperlakukan gereja seperti kita memperlakukan apa? Bioskop. Pasti selesai khotbah ini nanti ini selesai pasti bersih. Iya kan? Next, bro. Yang terakhir. Setia dalam persekutuan. Persekutuan ini bicara apa? Hubungan, konektivitas. Ya, persekutuan. Setia dalam persekutuan. Ya, Efesus 4 ayat 2 sampai 3. Seorang boleh baca. Efesus 4 ayat 2 sampai 3. Ayo, seorang boleh baca. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh. Oke, sampai di situ aja. Itu yang saya perlukan. Persekutuan itu bicara tentang kesatuan roh. Saudara. Persekutuan itu tidak sekedar, ingat ya kata ini ya. Ada kata tidak sekedar bicara tentang kehadiran kita dalam sebuah ibadah. Itu sangat penting. Tetapi orang yang hadir dalam sebuah ibadah belum tentu punya kesatuan roh. Betul? Belum tentu. Jangan bilang kalau gitu saya percuma datang ibadah. Nah, itu pandangan yang keliru. Saya beberapa kali sharing dengan beberapa orang. Ada orang yang kamu perilakumu
berubah-berubah, percuma kamu ibadah. Itu salah itu pernyataan itu. Lah dia ibadah rajin aja perilakunya belum berubah, gimana dia nggak ibadah? Betul? Bicara tentang kesatuan roh, ini bicara tentang hubungan, konektivitas, keterkaitan, saudara-saudara. Ini bicara tentang keterkaitan roh. Waktu kita ada di ruangan ini, kita saling terkait tidak? Ya, nanti itu bisa terlihat ketika kita di luar. Ya, kita ngobrol satu dengan yang lain, kita bisa tertawa bersama. Itu namanya kesatuan roh. Kita bisa merasakan beban bersama. Itu kesatuan roh namanya. Ya, kita bisa merasakan sukacita bersama. Itu kesatuan roh namanya. Jadi persekutuan itu tidak sekedar bicara hadir rajin di KKA, itu bagus. Hadir rajin di ibadah itu bagus, tetapi persekutuan itu bicara melampaui kehadiran fisik. Persekutuan itu bicara tentang keterikatan atau keterkaitan satu dengan yang lain dalam sebuah jemaat. Makanya gereja yang bertumbuh itu adalah gereja yang secara rohani terkait anggota-anggotanya. Tidak ada batasan, tidak ada pembedaan. Seperti itu, saudara. Kenapa gereja pecah? Iya, saya sudah lihat banyak gereja besar pecah. Kenapa? Satu sama lain tidak ada kesatuan roh. Yang satu menganggap seorang lebih tinggi dari yang lain. Itu kan masalah di Korintus kan gitu kan. Seorang menganggap bahwa mereka golongan Paulus, ada yang menganggap mereka golongan Apolos, ada yang menganggap mereka golongan Petrus, bahkan ada yang menganggap mereka golongan Kristus gitu. Pecah-pecah, nggak ada kesatuan roh. Makanya Paulus mengajarkan jemaat di Korintus, mereka memiliki kesatuan roh, saudara. Ya, menghidupi, mengupayakan, perhatikan tuh, menghidupi, ada di dalam, tetapi juga bekerja untuk menjangkau itu. Mengupayakan itu artinya melakukan sesuatu supaya kita tetap bersatu. Melakukan sesuatu supaya kita tetap bersatu, itu namanya mengupayakan. Jadi bicara tentang persekutuan, ada kerja di sana. Ada usaha, ya, dan bukan hanya di gereja sebenarnya, di rumah tangga, di keluarga, tempat kerja. Kalau saudara dirindukan orang di suatu tempat, berarti Anda bisa mengupayakan sesuatu. Ada orang kehadirannya tidak dirindukan, betul nggak? Pernah lihat begitu? Di tempat kerja bisa, aduh, datang dia, aman-aman dia, bubar. Kalau dia nggak ada, orang ketawa, ngumpul haha. Tapi kalau dia ada, berubah wajah orang. Hati-hati. Kita harus menjadi orang yang dirindukan. Istilahnya zaman dulu tuh nggak ada, lo nggak rame, iya kan? Nggak ada, lo nggak rame boy. Harus ada kamu, baru ramai. Nah itu berarti kita dirindukan. Bisa nggak kita di gereja seperti itu? Bisa nggak kita di rumah seperti itu? Bisa nggak kita di tempat kerja seperti itu? Kalau kita bisa mencapai itu, kita hidup dalam sebuah persekutuan yang indah, berlandaskan kasih Kristus. Nah gereja kita pengennya seperti itu. Saya pengen gereja kita tuh seperti itu. Antara satu jemaat dengan jemaat yang lain tidak ada pembedaan. Tidak ada yang merasa risih bergaul. Tidak ada yang merasa aduh saya nggak mau bergaul dengan itu. Ya, bahasa kerennya sekarang tuh apa itu? Jangan ada orang yang merasa diri sosialita.
Tahu sosialita ya? Agak berbeda dengan yang lain gitu. Jangan, kita semua sama, kita semua punya derajat yang sama, kita semua punya keterkaitan karena kita satu jemaat di tempat ini. Miliki roh persekutuan itu. Sekali lagi, persekutuan yang dimaksud di sini melampaui kehadiran fisik. Persekutuan ini harus mencapai, kalau you gak ada di tempat ini, you dirindukan. Nah itu dia. Kalau engkau tidak ada di tempat ini, engkau dirindukan. Kalau engkau hadir di dalam satu persekutuan atau komunitas, engkau membawa sesuatu yang positive vibes, yang positif. Ya, suasananya positif, saudara. Nah itu dia. Begitu gereja ini akan kita bawa. Amin. 21 tahun gereja kita. Setialah kepada Tuhan dalam iman. Dia tidak akan pernah tergantikan dalam hidup kita. 21 tahun gereja kita. Setialah dalam pelayanan. Sekalipun itu hal-hal yang sangat kecil. Punyai sense pelayanan. Pelayanan itu tidak hanya bicara khotbah, main musik, WL dan sebagainya. Pelayanan itu adalah ketika kita memperhatikan gereja kita dengan baik. Itu di pintu siapa? Hah? Siapa? Anak-anak ya? Nah, tolong dibawa aja bulut anak-anak ke sana ya. Ibu-ibu nggak usah lihat ke belakang ya. Perhatikan saya aja. Ada Ibu Ruth, ada apa di sana? Percayakan anak-anak kepada Ibu Ruth. Gitu ya saudara-saudara ya. Jadi sekali lagi 21 tahun gereja kita. Yang ketiga, kita setia di dalam persekutuan kita, baik dengan jemaat, sesama jemaat maupun dengan Tuhan. Sekali lagi, persekutuan itu melampaui batas kehadiran fisik. Persekutuan itu menyentuh keterikatan atau keterkaitan rohani dalam hidup kita. Selamat ulang tahun GSC Sumba Besar ke-21 ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.